Mitos melintasi sejarah manusia, menantang pemikiran logis dan kebenaran fakta. Acara dan film menyelidiki mitos, menggugah imajinasi, dan mempertanyakan keyakinan. Kita dipaksa merenung, apakah yang kita yakini benar absolut? Sebagai contoh, mitos Atlantis di Gurun Sahara memunculkan pertanyaan mendalam. Dalam lintasan sejarah panjang manusia, mitos telah menyelubungi berbagai aspek kehidupan, mulai dari manusia itu sendiri, tempat, hingga peristiwa. Meskipun seringkali dianggap sebagai cerita-cerita fantasi yang tidak masuk akal, mitos memiliki kekuatan untuk merintangi pemikiran yang paling logis sekalipun. Tidak jarang, mereka mampu memunculkan pertanyaan mendalam dan membuat kita mempertanyakan kebenaran dari fakta-fakta yang telah ditanamkan dalam pikiran. Beberapa film seringkali menjadi wadah untuk menjelajahi dunia mitos dan menyelidiki kemungkinan kebenaran di baliknya. Melalui narasi yang menggugah imajinasi, mereka mendorong penonton untuk merenung dan menantang keyakinan mereka sendiri. Pertanyaan mendasar pun muncul. Siapakah kita yang dapat dengan pasti mengatakan bahwa suatu fakta adalah 100% benar? Bahkan, ada mitos yang telah meresap dalam budaya kita, sehingga sulit untuk membayangkan kebenaran di luar kerangka mitos tersebut. Salah satunya adalah mitos tentang kota Atlantis yang hilang, yang konon berada di Gurun Sahara. Spekulasi ini muncul dari berbagai sumber dan telah menjadi bahan pembahasan menarik bagi para pencari kebenaran. Namun, seberapa jauh kebenaran di balik mitos ini? Apakah ada bukti yang mendukung atau malah membantah klaim ini? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini mengajak kita untuk menyelami sejarah dan merenung tentang keberlanjutan mitos dalam masyarakat. Apakah kita harus tetap mempertahankan pandangan skeptis ataukah memberikan kesempatan bagi alternatif yang tidak masuk akal pada pandangan kita yang logis? Banyak penjelajah mengklaim penemuan kota Atlantis yang hilang, meskipun klaim-klaim tersebut sering dianggap keliru. Meskipun mayoritas peneliti sepakat bahwa kota ini hanya merupakan produk imajinasi, ada sebagian kecil yang tetap yakin bahwa kota Atlantis benar-benar ada di suatu tempat, menunggu untuk diungkap. Akar mitos ini terletak pada karya-karya Plato, Timaeus, dan Critias yang merinci keberadaan kota Atlantis di Samudra Atlantik. Pertanyaannya, jika ini hanyalah kisah fiksi, dari mana Plato menggali inspirasi untuk menciptakan kota yang begitu legendaris ini? Menariknya, Plato pernah menyatakan bahwa sebagian ide tersebut berasal dari karya-karya kuno. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa gagasan Atlantis dapat traceback ke catatan Mesir tentang letusan Thera, invasi manusia laut, atau bahkan perang Troya. Apakah mungkin Plato mendapatkan lebih dari sekedar inspirasi dari karya-karya lama? Dan apakah ada kemungkinan fakta di balik mitos yang begitu mendalam ini? Gambaran Atlantis oleh Plato. Dalam karya monumentalnya, Plato merinci Atlantis sebagai sebuah kerajaan angkatan laut futuristik yang pernah menguasai seluruh peradaban barat. Pulau megah ini terletak di Samudra Atlantik dan disebut lebih besar dari gabungan wilayah Libya dan Asia Kecil. Pemerintah Atlantis dipimpin oleh dewa Poseidon dan putranya, Atlas. Namun, semakin besar kekuasaan Atlantis, semakin besar pula keserakahan dan kemerosotan moral yang melanda pulau itu. Menjadi suatu aib, bahkan bagi dewa-dewa lainnya. Pasukan hebat Atlantis menaklukkan wilayah luas, mencapai Afrika, Mesir, Eropa, hingga Tirenia, yakni Italia saat ini. Ketika Atlantis mencoba menggulingkan tentara Athena kuno, mereka menemui hal yang buruk, diserang oleh kekuatan tak terlihat. Atlantis pun terpaksa tenggelam ke dasar laut, dihukum untuk diasingkan selamanya. Serangan ini tak hanya mengakibatkan kepunahan Atlantis, tapi juga menciptakan gempa bumi dan banjir besar, mengubur wilayah tersebut ke dalam laut. Atlantis
yang dahulu menjadi tempat penting bagi para dewa Yunani, mendapat hukuman atas ambisi dan tindakannya yang menyebabkan kemarahan para dewa. Legenda Atlantis menjadi bukti bagaimana mitos dapat meresapi budaya dan menyimpan pelajaran moral. Dalam kisah ini, tergambar tragedi kejatuhan sebuah kekaisaran akibat keserakahan dan ambisi tak terkendali. Mungkin lebih dari sekedar kisah fiksi, Atlantis juga mencerminkan peringatan tentang pentingnya moral dan etika dalam mempertahankan keberlanjutan suatu peradaban. Struktur Ikhed. Struktur Ikhed yang fenomenal, terkenal dengan bentuk lingkaran khasnya. Sebenarnya, ia merupakan gunung berapi yang terkikis dan mengeras selama bertahun-tahun. Ini adalah hasil dari proses alami geologi yang telah terjadi di wilayah Sahara Selatan. Namun, para ahli teori konspirasi seperti Jimmy Corsetti mencoba menarik hubungan antara struktur Ikhed dengan legenda kota Atlantis yang hilang, menciptakan narasi alternatif yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Meskipun bentuk struktur Ikhed mungkin tampak menarik bagi imajinasi, perlu diingat bahwa sifatnya yang geologis membuatnya sulit untuk dianggap sebagai bukti konkret terkait keberadaan Atlantis. Lebih lanjut, Corsetti mengklaim bahwa struktur Ikhed yang dikenal sebagai Mata Sahara mencerminkan dengan presisi detail deskripsi Plato tentang Atlantis. Dia menyoroti kemiripan antara dataran luas, gunung, sungai, dan endapan garam di sekitar struktur Ikhed dengan gambaran Atlantis yang diberikan oleh Plato. Namun, pandangan ini dihadapkan pada tantangan dari para ilmuwan dan arkeolog yang menegaskan bahwa Atlantis adalah konsep fiksi dan struktur Ikhed adalah fenomena geologi yang tidak terkait. Meskipun Gurun Sahara memiliki jejak kehidupan manusia dari 10.000 tahun yang lalu, bukti tersebut tidak mendukung gagasan bahwa kota Atlantis yang hilang secara fisik ada di sana. Artefak dan struktur kecil yang ditemukan di Gurun Sahara sejauh ini tidak memberikan dukungan arkeologis untuk klaim bahwa ini adalah lokasi peradaban canggih yang dijelaskan oleh Plato. Interpretasi seperti itu lebih cenderung mengabaikan metode ilmiah, serta bukti-bukti konkret yang menjadi dasar penelitian arkeologis. Pernyataan Corsetti tentang pemberian nama yang mencurigakan untuk pegunungan Atlas juga harus ditanggapi dengan hati-hati. Karena pegunungan ini terletak di utara struktur Ikhed, Corsetti berpendapat bahwa ini adalah indikasi bahwa pegunungan ini memiliki kaitan dengan Atlantis. Namun, nama-nama geografis seringkali berasal dari berbagai sejarah dan konteks, dan menarik kesimpulan spesifik dari nama sebuah tempat dapat menjadi interpretasi yang terlalu spekulatif. Pseudoscience paling kontroversial. Perbedaan mendasar terletak pada sudut pandang antara klaim yang diajukan oleh Corsetti dan para ilmuwan dengan apa yang telah ditulis oleh Plato dalam karya-karya fiksinya. Plato dengan jelas menuliskan cerita tentang kota Atlantis sebagai kisah fiksi, yang saat itu diakui sebagai sesuatu yang tidak benar secara faktual dan merupakan produk imajinasi. Begitu pula dengan banyak buku dan film lainnya yang menghadirkan cerita-cerita fiksi yang menghibur tanpa diharapkan menjadi kebenaran sejarah atau geologis. Meski banyak yang bisa dipelajari dari karya-karya fiksi, orang cenderung memahami perbedaan antara fiksi dan kenyataan. Oleh karena itu, kritis untuk tetap mempertahankan pemahaman bahwa meskipun suatu klaim bisa mendapatkan popularitas di media sosial, itu belum tentu mencerminkan kebenaran dan keakuratan fakta.